bakalan bener nggak ya, maksudnya dengan sekarang nih aku pengen belajar Islam, tapi di sisi lain aduh takut juga ya sama aliran-aliran yang nggak benar dan sebagainya gitu, bahkan orang tua juga sangat mewanti-wanti gitu kan. Assalamualaikum sahabat warna, selamat datang di program terbaru kita. Ini adalah program Ruang Warna-Warna Punya Cerita. Nah, di sini tuh ada cerita-cerita teman-teman sahabat-sahabat inspiratif warna gitu ya, yang sengaja kami undang, yang dimana mereka sharing tentang cerita hijrahnya mereka, karena kan setiap orang gitu ya pasti punya cerita pengalaman bagaimana mereka mencari titik balik atau apa ya, yang menemukan titik balik ketika mereka ngeh bahwa oh iya ini tuh dari Allah dan ini tuh hidayah dari Allah. Nah seperti itu. Nah di sini sekarang aku mengundang sahabat aku Karos gitu kan. Ini sahabat lama aku yang sebenarnya udah lama banget kenalnya gitu kan. Kita dari tahun berapa Karos? Kosan ya? Ya teman kosan. Dulu kita pernah kosan bareng gitu kan, dan aku juga apa ya, kalau bisa dibilang gitu ya, mencoba sedang ya sama-sama lah kita ya di sini sedang memperbaiki diri gitu kan. Tapi dulu juga sempat termotivasi juga sama Karos. Nah jadi aku juga penasaran gitu ya. Sebenarnya udah tahu tapi pengen aja di sharing, siapa tahu bermanfaat buat teman-teman. Karena aku yakin setiap perjalanan menemukan titik balik itu pasti banyak hikmah yang bisa diambil kayak gitu. Nah gimana nih Karos, kalau dulu ya Karos itu kan apa sih namanya tuh, sekarang sedang memperbaiki diri gitu ya, sedang hijrah ya. Kalau ya gimana sih ceritanya Karos bisa sampai berhijrah itu, misalkan boleh di-sharingkan apa mungkin dari mana saja deh, boleh. dari planet lain garing ya, mau mulai berhijabnya kah gitu kah, atau misalkan ya bisa hari ini bisa yakin gitu kan. Bahkan ya sebenarnya dari kesibukan Karos juga kan sekarang banyak kegiatan ya, yang kegiatannya itu sebenarnya menginspirasi banget loh. Apa aja deh, boleh di-sharing nggak? Duh kok aku kayak artis aja. Gak apa-apa ya. Enggak, tapi apa ya, berarti dari mana nih? Ya kan dari kegiatannya juga boleh sih kalau misalkan ini. Jadi sekarang aku kegiatannya memang membuka lahan pekerjaan sendiri gitu ya, dan harapannya lahan pekerjaan ini bisa juga bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya yang memang membutuhkan juga gitu. Apa ya alhamdulillah sehari-hari sekarang lebih bisa untuk menikmati dan menjalani hidup sebagaimana mestinya. Emang kemarin belum ya? Enggak, maksudnya karena ya tadi benar gitu, bahwa pasti kalau bagi aku pribadi juga ya, pasti setiap orang atau setiap manusia itu akan mengalami yang namanya apa ya, kejenuhan dalam hidup. Ya betul. Gitu, karena apa ya, kayak misalkan pernah nggak sih Desi bertanya-tanya gitu kan suatu hari gitu kan, kayak sebenarnya aku tuh diciptakan sama Allah tuh buat ngapain ya gitu kan ke bumi ini gitu. Terus kenapa ya Allah tuh menciptakan aku sebagai manusia gitu, kenapa aku nggak diciptakan sebagai apa, semut sebagai tumbuhan, atau kenapa aku harus diciptakan menjadi seorang manusia gitu. Pernah nggak sih Desi? Iya, pernah ada di fase itu ya. Pernah ada di fase itu. Nah kalau aku yakin banget pasti setiap orang atau setiap manusia itu akan ada pada masa itu gitu, fase itu gitu. Kenapa? Karena itu sebenarnya hidayah dari Allah ya, petunjuk dari Allah gitu, bahwa kita akan disadarkan sama Allah gimana kita itu supaya biar kembali lagi kepada fitrahnya gitu. Jadi tahu fitrah? Iya. Apa? Ya jadi fitrah itu tuh secara bahasanya itu kan lebih ke apa ya, settingan awal, atau misalnya kayak ini aja handphone itu kan dipakai untuk apa? Untuk komunikasi ya, alat komunikasi. Itu fitrahnya gitu, itu fitrahnya untuk alat komunikasi. Nah kalau misalkan Desi pakai handphone itu untuk memukul seseorang atau melempar apa gitu ya, gimana itu jadinya?
akan rusak, Iya. kebanting gitu kan, hancur Iya. gitu. Nah sama halnya dengan manusia gitu, karena manusia itu juga makhluk ciptaan Iya. gitu, makhluk ciptaan yang Allah ciptakan, dan yang pastinya ketika tadi titik balik kita menemukan siapa ya kita sebenarnya, kenapa Allah itu menciptakan kita, nah itu tuh titik dimana seharusnya kita lebih sadar terhadap fitrah kita, dan kita harusnya mencari gitu, mencari fitrah kita tuh sebenarnya apa sih gitu kan di bumi ini teh gitu ya. Jadi kita teh diciptakan oleh Allah tuh untuk apa. Nah saat itu gitu ya, mungkin kalau misalkan dibilang hijrah gitu ya, kan pernah tuh pas tahun kemarin ada masa-masanya para pemuda hijrah, maksudnya ya lagi rame kan. Lagi rame. Nah kalau aku bukan termasuk yang pada masa itu yang memang rame-rame orang hijrah gitu kan, enggak, tapi justru aku itu pas masa titik baliknya itu adalah pas zaman-zaman aliran-aliran yang aneh-aneh gitu. Jadi ketika misalkan orang ngumpul-ngumpul tuh pasti sama orang tuanya tuh suka dilarang gitu kan, jangan ngumpul-ngumpul gitu. Tahun berapa itu Karus? 2013-an lah, 2013-an. Nah 2013-an itu pas memang titik aku pengen mencari tentang Allah gitu ya, tentang siapa sih Allah, terus kenapa aku diciptakan dan sebagainya. Itu tuh pas 2013, pas zaman-zamannya penuh isu-isu yang aneh-aneh lah terhadap Islam gitu. Nah di sana sebenarnya aku juga punya ketakutan bener nggak ya, maksudnya dengan sekarang nih aku pengen belajar Islam, tapi di sisi lain takut juga ya sama aliran-aliran yang nggak benar dan sebagainya gitu. Bahkan orang tua juga sangat mewanti-wanti gitu kan. Tapi entah kenapa di sana kayak aku tuh yakin banget, yakin seyakin-yakinnya bahwa udah apa yang aku lakuin gitu ya selama ini, maksudnya aku bener-bener hanya pengen banget nyari Allah gitu ya, pengen benar-benar dekat sama Allah. Aku benar-benar yakin insya Allah pasti Allah itu bakal nunjukin aku ke yang benar gitu. Di antara yang salah gitu ya, pasti Allah bakal nunjukin aku ke yang benernya gitu. Nah makanya aku harus membuka hati dulu gitu, membuka hati untuk kayak aku mau menerima ilmu, aku mau menerima nasihat-nasihat, aku mau menerima Islam gitu ya. Hingga akhirnya aku mencari dan belajar gitu kan. Aku mencari tuh kemana-mana, hingga akhirnya alhamdulillah dipertemukanlah sama teman-teman yang bisa saling ngingetin gitu. Yang memang itu ngajakin aku buat lebih mengenal Allah gitu, karena sesuai dengan kebutuhan aku gitu kan. Nah di sana aku kayak berani aja gitu, ya udahlah aku nggak peduli ini apa gitu ya, ini organisasi apa dan sebagainya, aku belum terlalu memikirkan hal itu. Tapi yang pastinya yang aku jalanin selama memang aku niatnya karena Allah, insya Allah kalau misalkan memang ini salah, orang-orangnya salah, atau misalnya kumpulan ini adalah salah gitu, pasti Allah juga bakal nunjukin, bakal ngasih lihat. Tapi kalau misalkan ini benar dan ya apa yang aku jalanin itu benar, pasti Allah juga bakal nunjukin dan mempertahankan aku untuk terus belajar gitu. Nah, alhamdulillah sampai sekarang aku masih belajar dengan teman-teman yang saling ngingetin itu. Insya Allah ya, alhamdulillah. Tapi boleh di-sharingan gak sih, maksudnya kayak ya pengalaman-pengalaman yang maksudnya tuh kadang kan kita tuh sering gak sadar gitu, banyak hal yang terjadi di kehidupan kita gitu kan, dalam keseharian kita, bahkan mungkin dengan diuji dengan masalah gitu kan. Nah kadang kita tuh suka nggak peka gitu bahwa itu tuh adalah sesuatu ya peringatan atau hidayah. Ya tadi hidayah, atau misalkan ya Allah tuh ngingetin kita lah ya gitu, buat ya ketika kamu terjadi hal itu tuh ya berarti ya itu tuh adalah tanda bahwa Allah tuh ngingetin kamu buat kita balik lagi ke Allah. Nah ada nggak sih kejadian-kejadian yang maksudnya membuat Kak Ros itu berpikir bahwa ini kan kalau merasakan kejenuhan pasti ya, tapi di luar itu pasti ada kejadian yang semakin membuat yakin bahwa oh iya kayaknya saya harus ke Allah. Karena kan pada saat itu 2013 itu lagi apa? lagi maksudnya masa-masa masih kuliah kan. Iya benar-benar. Apalagi maksudnya teh mahasiswa yang benar-benar kayak di situ juga lagi ramai tentang kajian isu-isu yang maksudnya tuh ya kenapa sih maksudnya bisa begitu yakin gitu kan bahwa
ya ini harinya gitu, bahwa saya tuh ini harus ke Allah saatnya gitu. gitu ya. Jadi memang ya pasti sih kayaknya ya kamu juga mungkin ya sebelum benar-benar yakin bahwa aku harus memperbaiki diri dan sebagainya, itu adalah pengalaman-pengalaman gitu. Itu sebenarnya aku bilang itu kalau untuk sekarang yang aku jalani sekarang ya, kayak mungkin itu adalah pertolongan cara Allah juga sih, cara Allah nolongin aku lewat Iya. kejadian itu. Maksudnya kayak walaupun kejadian itu tuh kayak menyakitkan, menyedihkan atau gimana lah berat gitu ya, tapi ketika kita merasakan ternyata sampai sekarang ini kita bisa bertahan untuk lebih dekat lagi sama Allah, itu tuh kayak kejadian yang kemarin-kemarin, yang dulu-dulu itu tuh kayak menjadi kejadian yang apa, yang baik lah buat kehidupan aku gitu ya maksudnya. Jadi dulu itu aku memang ya masalah mah ada gitu ya. Pas ya Allah tuh ngasih ujian dengan, kalau aku waktu itu ujiannya itu lebih ke cinta. Dan sampai sekarang itu Allah juga kayak ngasih ujian itu pasti tentang cinta, baik cinta orang tua atau cinta yang lain-lainnya. Ya kan, harta, tahta, wanita, tahta, kuota, wanita. seta. Itu ujiannya. Ya gitu, maksudnya aku dulu tuh memang diujinya itu tentang cinta gitu. Maksudnya jadi kayak suka ke lawan jenis dan sebagainya gitu. Nah saat itu memang yang titik bangetnya gitu ya, aku ngerasa aku harus kembali ke Allah itu karena aku ngerasa kok aku rutinitas kayak gini-gini terus ya gitu, capek, nggak ada tujuan sama sekali, walaupun misalkan melakukan kegiatan yang sosial atau apa bermanfaat, tapi kayak asa nggak ada apa ya, ya nggak ada tujuannya aja gitu, kayak ngerasa ya udah gitu kan, gue ngejalanin ini ya udah gitu kan, lurus-lurus aja. Nah terus sama pun dengan tadi pacaran gitu ya. Jadi memang aku juga dulu pernah pacaran gitu, kayak aku ngerasanya kok pacaran apa sih, bukan nggak ada manfaatnya apa ya, kok kayak gini-gini aja gitu kan. Aku ngerasanya ya ngapain lah gitu kan pacaran gitu kan. Terus ya udah akhirnya memang kebetulan banget sih itu mah Allah aja gitu, walaupun saat itu aku lagi seneng-senengnya lah, lagi kasmaran-kasmarannya banget, tapi entah kenapa aku ngerasa kayak katanya kamu mau belajar gitu kan, lebih dekat sama Allah, tapi kok kamu masih pacaran.